Ada kayak nonton. Kita tap dulu. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tafsir, memasuki episode ke-5. Masih dalam pembahasan surat Al-Fatihah, melanjutkan sekarang ayat ke-5. Oke, Al-Fatihah ayat ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Oke, ayatnya seperti itu. Kita akan bahas satu persatu ya, per kata. Pertama, iyyaka, tentang iyyaka. Iyyaka adalah artinya itu adalah hanya kepadamu, hanya kepada Engkau. Engkau siapa? Engkau adalah keterangan yang Engkau itu ada di ayat sebelumnya. Siapa? Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Siapa yang maha pengasih lagi maha penyayang? Ada di ayat sebelumnya. Okay. Rabbul Alamin, ya, Rabbul Tuhan semesta alam. Siapa? Alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah. Nah, jadi segala puji bagi Allah. Maka kata iyyaka, hanya kepada Engkau ini jawabannya ada di ayat sebelumnya, yaitu Allah Tuhan semesta alam. Nah, kata iyyaka ya, yang artinya adalah hanya kepada Engkau, ya, hanya kepada kamu, itu sangat menarik jika kita menafsirkannya dengan ilmu psikologi ya. Karena di kata ini ya, itu banyak sekali tersirat tentang pesan-pesan psikologi di dalamnya. Pertama, iyyaka itu ya, iyyaka itu menggambarkan suatu fokus ya, fokus terhadap kesadaran maksimal. Karena ketika seseorang mengatakan hanya kepada Engkau, nah, itu ketika seseorang mengatakan hanya kepada Engkau, maka ia sedang melakukan sebuah kesadaran ya. Contohnya apabila seseorang itu mengatakan hanya kepada Engkau ya, lalu perkataan ini disampaikan kepada makhluk ya, maka sesungguhnya orang yang mengatakan perkataan itu sedang berkonsentrasi terhadap lawan bicaranya ya. Sehingga muncul kata seperti itu, hanya kepada Engkau. Nah, biasanya ya kata seperti ini, hanya kepada Engkau, itu ditujukannya kalau tidak kepada pasangan ya yang sangat dicintai, atau kepada bos yang sangat dituruti ya, atau kepada suatu lembaga instansi ya yang sangat dituruti. Nah, seperti itu. Jadi perkataan hanya kepada Engkau itu ketika diucapkan oleh manusia, maka ia sedang melakukan sebuah kesadaran ya tingkat tinggi. Nah, jadi seyogianya ya ketika seseorang melakukan sholat lalu membaca surat Al-Fatihah ini di ayat ke-5 ya, itu sejatinya ia harusnya sedang menggunakan hatinya untuk mengatakan
kepada Sang Pencipta, hanya kepada Engkau. Nah, itu sebuah kalimat yang luar biasa ya. Kemudian kita kaji lagi makna iyaka ini ya dari segi psikologi ya. Berikutnya adalah tentang pemutusan ego. Nah, kenapa dikatakan pemutusan ego? Karena ketika seseorang telah mengucapkan ya, hanya kepada atau hanya untuk engkau, hanya untuk engkau, hanya kepada engkau, maka sesungguhnya ia sedang memutuskan ego di dalam dirinya. Artinya ia akan mementingkan ya lawan bicaranya. Contoh ketika ia mengatakan hal seperti ini kepada pasangannya, hanya engkau. Nah, maka artinya ia sedang memutuskan ego di dalam hatinya sendiri dan lebih mengutamakan, lebih memprioritaskan lawan bicaranya. Itu jika pasangan. Nah, jika contohnya misalnya bos yang dikatakan seperti itu, hanya kepada engkau bos. Artinya apa? Ia meredam ego dirinya sendiri dan akan menuruti segala apa yang diperintahkan oleh sang bosnya ya. Nah, seperti itu. Jadi makna orang yang mengatakan iyaka, hanya kepada engkau, itu bermakna salah satunya adalah ia sedang memutuskan ego dalam hatinya. Nah, ketika seseorang sholat ya, lalu mengucapkan seperti itu, iyaka, ya kan, mengucapkan surat Al-Fatihah, iyaka, hanya kepada engkau, sesungguhnya ia sedang memutus egonya. Dan jadi seharusnya jika seseorang mengucapkan kalimat ini dengan sadar, ia akan memutuskan perkara-perkara dunia ketika sedang beribadah sholat ya. Hanya engkau, ya, dunia ditinggalkan dan pikirannya yang fokus kepada Allah, seperti itu. Lalu makna iyaka ya, kalau kita kaji dari ilmu psikologi, itu memiliki makna tentang relasi emosional intim. Nah, maksudnya apa? Ketika seseorang mengatakan hanya engkau, nah sesungguhnya dia sedang melakukan hubungan emosional secara intim. Jika ia mengatakan hal itu kepada pasangannya, maka sesungguhnya ia sedang ingin berbicara dari hati ke hati ya. Hanya engkau, hanya kepada engkau. Nah, seperti itu ya. Nah, makanya ketika seseorang beribadah ya, lalu mengucapkan kata ini, sesungguhnya ia sedang berdialog ya, dari hati ke hati antara seorang hamba kepada Tuhannya, seperti itu. Nah, itulah makna dari kata iyyaka, hanya kepada engkau. Lalu dilanjutkan, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau aku mengabdi ya, aku beribadah, seperti itu. Nah, tapi jika didalami makna na'budu ini adalah lebih tepatnya itu aku setia beribadah atau mengabdi. Jadi artinya ya, di kalimat iyyaka na'budu itu hanya kepada engkau lah Allah aku setia beribadah, mengabdi. Nah, intinya seperti itu ya, kata na'budu, seperti itu. Nah, ini kalimat na'budu itu menyimbolkan sebuah simbol ketaatan ya. Nah, karena kita balik lagi ya, kita menggunakan analogi sederhana, ini mudah dipahami, ayat ini mudah dipahami jika kita menggunakan analogi. Kita sedang berbicara dengan pasangan atau seseorang yang sangat dekat dengan kita ya, sangat intim, lebih ke arah pasangan ya. Kita gambarkan kepada pasangan. Nah, ketika seseorang mengatakan seperti itu ya, hanya kepada engkau aku mengabdi ya. Ini kalau kepada Tuhan itu beribadah, tapi kalau kepada makhluk mungkin hanya kepada engkau aku berikan ya
seluruh hatiku. Nah, mungkin maknanya kan seperti itu. Nah, ketika na'budu ini diartikan dijadikan sebagai simbol pengabdian ya, maka ada beberapa makna ya dari kata ini. Pertama adalah na'budu itu suatu bentuk perendahan diri ya, perendahan diri dan mengagungkan lawan bicaranya, dan dilakukan secara konsisten, yaitu intinya adalah selalu merendahkan diri kepada lawan bicaranya yang diagungkan seperti itu. Nah, dalam hal ini kita sebut na'budu itu pada Allah. Nah, artinya adalah seseorang yang mengatakan iyyaka na'budu, artinya ia akan seperti seolah berikrar ya, hanya Engkau lah yang akan aku agungkan dengan kerendahan diriku. Nah, kurang lebih seperti itu artinya. Ketika seseorang merendahkan dirinya kepada Tuhan ya, artinya ia sedang ya seperti sebelumnya, ia sedang menghilangkan ego pada dirinya, merendahkan dirinya, ia menghilangkan ego dan meninggikan Allah ya, meninggikan Tuhannya, meninggikan Allah ya. Jadi Allah yang tinggi dan ia merendahkan dirinya, dan ia lakukan hal ini ya seolah menjadi sebuah janji bahwa ia akan melakukan hal seperti ini terus menerus selamanya ya, merendahkan diri dan mengagungkan Allah ya, seperti itu. Kemudian makna dari na'budu yang kedua ya, yang kedua itu adalah selalu tunduk dengan mengagungkan ya. Artinya manusia yang mengucapkan kalimat ini ya, ia akan selalu tunduk pada apa? Pada perintah Allah ya, pada perintahnya, dan perintah itu diagungkan, tidak hanya tunduk saja tapi diagungkan. Perbedaannya antara seseorang yang tunduk saja ya dengan tapi tidak mengagungkan itu di Rasul pernah bertemu dengan orang yang baru tunduk ya, baru masuk Islam. Mereka mengatakan kami beriman ya, seperti itu. Kami beriman, tapi Rasul Allah mengatakan mereka belum beriman, mereka baru berislam. Artinya apa? Mereka baru tunduk. Nah, makna dari na'budu itu bukan hanya berislam tapi beriman, tunduk dan mengagungkan ya, taat pada peraturan ya, dan mengagungkan apa maksudnya? Ia menjalankan, tidak hanya sekedar taat saja tapi ia menjalankan. Nah, dalam kasus ini biasanya kita baca Al-Fatihah itu pada sholat. Artinya apa? Ketika seseorang sholat ya dan membaca surat Al-Fatihah, sebenarnya ia sedang tunduk ya, dan mengagungkan ya. Tunduk itu adalah dengan mentaati ya perintah sholat ya, dan mengagungkan itu adalah dengan ia menjalankan ya hingga akhir dari sholat tersebut. Nah, itulah bentuk dari surat Al-Fatihah ini ya, makna kedua dari kata na'budu. Kemudian makna dari na'budu itu yang ketiga adalah selalu taat dan mengagungkan. Sebelumnya tunduk ya, tunduk itu artinya ia menekan egonya. Kalau taat adalah ia menjalankan ya. Jadi ketika seseorang mengucapkan kata na'budu seperti ini ya di surat Al-Fatihah, itu artinya ia seolah-olah berikrar bahwa ia akan selalu taat pada apa? Pada apa yang Allah perintahkan, pada Allah yang Allah perintahkan, dan pada apa yang Allah larang, dan senantiasa mengagungkan. Jadi taatnya itu dengan pengagungan. Artinya apa? Artinya ketaatan ini tidak ada paksaan ya. Beda dengan taat yang tidak mengagungkan. Taat yang tidak mengagungkan itu taat tapi terpaksa ya.
Sedangkan ketika seorang mengatakan na'budu, ya sebenarnya ia sedang nah bedanya itu ya, bedanya antara orang yang taat tapi tidak mengagungkan, itu seolah-olah ia mengerjakan suatu perkara itu karena takut dengan neraka, karena takut neraka. Jadi ia kerjakan kenapa? Karena takut dengan neraka. Nah tapi kalau yang taat ya, dengan mengagungkan ya, nah itu seolah-olah ia mengerjakannya itu karena apa? Ya karena ada mengharapkan surga, dan yang lebih tinggi lagi adalah mengharapkan cinta. Nah pengagungan ini muncul ketika seseorang itu menyisipkan ya ibadahnya itu dengan rasa cinta. Ya cinta itu nanti adalah level yang tertinggi ya dari beribadah ya. Nah karena itu ya salah satu tanda dari na'budu ya, beribadah itu seseorang beribadah itu mengabdi kepada Allah, itu dasarnya bukan karena takut ya, bukan karena rasa takut atau bukan juga karena mengharap balasannya, tapi lebih ke arah karena cinta. Nah sejatinya kata iyyaka na'budu ya, hanya kepada engkau kami beribadah, itu pondasi intinya itu dilakukan karena cinta. Nah tapi cinta itu ya tidak mungkin terbentuk pada sesuatu yang goib ya tanpa ilmu pengetahuan ya, karena itu pengkajian itu nanti lebih meluas lagi ya. Nah ayat ini ya sangat berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya ya, contoh seperti yang sebelumnya ya, tentang ketundukan ya, tentang ketaatan. Kenapa taat ya? Karena ada rasa cinta. Dari mana rasa cinta itu muncul? Karena di ayat sebelumnya itu dikatakan bahwa ia adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ketika seseorang paham ya bahwa lawan interaksinya itu adalah yang maha pengasih maha penyayang, otomatis akan muncul rasa sayang ya, rasa cinta. Allah itu maha pengasih maha penyayang, maha pengasih maha penyayang di ayat sebelumnya. Lalu di ayat sebelumnya lagi dikatakan bahwa ia adalah yang terpuji ya, segala puji bagi Allah ya. Nah segala puji bagi Allah. Nah kata segala puji itu adalah sebuah ungkapan hati ya, tentang pemujaan ya, pemujaan. Nah tidak mungkin terjadi pemujaan seperti ini jika tidak ada rasa cinta. Contoh ketika seseorang yang memuji pasangannya dengan pujian yang sangat luar biasa, itu tidak akan mungkin terjadi proses pemujian yang sangat luar biasa jika tidak ada rasa cinta. Karena itu nanti ya dari proses ayat ini ya, mulai dari ayat pertama, kedua, ketiga, keempat sampai sekarang kelima itu saling berkaitan ya. Nah intinya di ayat kelima ini proses terjadinya pengakuan bahwa hanya kepada engkau hamba mengabdi ya, itu sebenarnya adalah sebuah esensi dari proses panjang ya, dari pengenalan siapa Allah, apa sifat Allah, mengapa memiliki sifat seperti itu, dan mengapa akhirnya pada ayat kelima ini manusia itu cinta kepada Allah. Nah ini ayat 1 sampai 5 ini semuanya saling berkaitan seperti itu. Jadi na'budu itu intinya adalah ikrar mengabdi atau menjadi hamba. Itu sebabnya adalah karena cinta. Dan itu yang sejatinya. Namun kebanyakan dari kita ya mengucapkan kalimat ini hanya kepada engkau kami beribadah. Karena apa? Ya karena itu bagian dari rukun sholat. Kalau tidak dikerjakan maka akan batal. Jadi hanya berupa ikrar di lisan ya, belum masuk ke hati. Tapi jika kalimat ini didalami ya, itu masuk ke hati, maka
Cukup dengan kalimat Al-Fatihah ini ya, mungkin seseorang itu bisa jatuh cinta ya, dan taat ya, taat kepada sang pemilik alam semesta, yaitu Allah Rabbul Alamin. Oke, kita lanjut lagi ya, makna yang terakhir, makna yang keempat dari na'budu, beribadah, yaitu patuh. Nah, ketika seseorang mengatakan berikrar mengabdi ya, mengabdi pada Allah, itu maka sejatinya ia akan menjadi hamba yang patuh. Artinya apa? Nah, disinilah yang dicari oleh semua orang ya. Apa makna patuh itu? Ya, selalu patuh. Makna dari selalu patuh adalah istiqomah ya. Ketika seseorang sudah mencapai level ini ya, tentang kepatuhan, maka ia akan berusaha istiqomah terhadap ibadahnya ya. Ia akan melakukan ibadah itu secara berkontinuitas ya, secara berkelanjutan ya, seperti itu. Lalu yang kata ketiga menariknya, kata pertama itu adalah simbol ketundukan ya, hanya kepada Engkau kami beribadah. Nah, itu simbol ketaatan. Lalu di kata ketiganya, wa iya, diulang lagi, dan hanya kepada Engkau lah. Dan hanya kepada Engkau. Ini kalimatnya diulang seperti yang sebelumnya, tapi ada perbedaannya. Apa bedanya? Nah, bedanya adalah di pengulangan kata hanya kepada Engkau yang ini itu ke arah ketergantungan. Jadi kalimat yang pertama itu menunjukkan tanda ikrar bahwa hanya kepada Engkau kami menyembah ya, tanda kepatuhan. Dan yang keduanya adalah hanya kepada Engkau kami menolong, meminta pertolongan. Ini adalah tanda ketergantungan. Jadi artinya di ayat 5 ini adalah manusia itu berikrar bahwa ia hanya menyembah Allah dan hanya tergantung pada Allah. Artinya apa ya? Ini jika dikaitkan dengan dunia ya, nanti akhirnya adalah bahwa hanya Allah lah tempat seseorang itu mengabdi ya. Maksudnya adalah mencurahkan hatinya, cintanya. Jadi kalimat ini seolah akan membantah bahwa hatinya itu ditundukkan kepada dunia, hanya kepada Allah ya, bukan kepada dunia ya, seperti itu. Jadi ketika orang mengatakan hanya kepada Engkau, pada Allah aku mengabdi, nah maka ini sebuah kalimat doktrin ya, yang perlahan itu akan membuat seseorang itu tidak mempertuhankan dunia ya, karena Tuhannya itu hanya Allah ya. Hanya kepada Allah ia beribadah, bukan kepada dunia. Nah, di kalimat keduanya, dan hanya kepada Allah lah aku memohon pertolongan. Artinya apa? Artinya adalah Allah tempat dia meminta pertolongan, bukan kepada dunia. Seperti itu. Nah, ketika ayat ini ya praktekkan dalam kehidupan ya, maka manusia akan terputus dengan yang namanya dunia. Ia akan fokus hanya Allah, Tuhan itu hanya Allah, bukan dunia, dan tempat meminta itu hanya Allah, bukan dunia. Nah, intinya adalah seperti itu. Oke, nah kita masuk pembahasannya. Kita masuk lagi ke pembahasannya ya. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu. Yang pertama adalah tentang sama seperti sebelumnya, fokus kesadaran maksimal. Maksudnya adalah seseorang itu ketika mengatakan wa iya dan hanya kepada Engkau lah, maka ia sedang melakukan proses kesadaran ya. Kesadaran, ia mengucapkannya itu dengan sadar. Jadi ya, sejatinya ya, seseorang yang mengucapkan surat Al-Fatihah ke-5 ini ya, ia harusnya dalam keadaan sadar, paham dengan apa yang diucapkan. Baru itu dapat dikatakan dan hanya
kepada engkau ya, wa iyyaka. Tapi jika seseorang mengucapkan kalimat ini dengan pikiran yang kemana-mana, maka sejatinya ia hanya mengucapkan dari lisan ya, tapi tidak ada makna yang terkandung dalam ucapannya. Nah, kemudian berikutnya adalah wa iyyaka, maksudnya adalah pemutusan ego. Artinya apa? Artinya biasanya seseorang manusia itu akan tergantung ya, dan hanya kepada engkau tempatku bergantung. Nah, biasanya seseorang itu bergantung pada dunia. Contoh, ketika seseorang tidak memiliki uang ya, maka ia merasa ketergantungan ya kepada seseorang yang akan memberinya uang. Nah, seperti itu. Nah, ketika orang mengatakan wa iyyaka, dan hanya kepada engkau tempat kami bergantung, artinya apa? Artinya ia akan meredam egonya ya, dan menjadikan tempat bergantung yang seyogianya adalah dunia itu tidak bukanlah tempat bergantung, tapi tempat bergantung yang sesungguhnya adalah ke Allah. Nah, jadi di sini makna wa iyyaka di sini adalah tentang bahwa tidak ada satupun dunia ini yang mampu dijadikan tempat bergantung ya. Tadi harta, anggaplah ada ia sakit ya. Nah, ketika ia sakit ya, dan ia memutuskan egonya bahwa hanya kepada Allah tempat aku bergantung, maka secara otomatis ia akan menurunkan egonya dan mengatakan bahwa yang bisa menyembuhkan dirinya itu bukan dokter, bukan obat ya, tapi Allah. Nah, balik lagi nanti hanya kepada Allah tempatnya bergantung. Itu dari sakit ya, tadi dari harta, dari sakit. Nah, lalu kemudian contohnya misalnya adalah tentang nyawa ya. Nah, ini pernah dialami oleh Rasul ya. Rasul ketika diancam oleh seseorang dengan pedang ya, siapa yang akan menolongmu ya kan? Rasul itu tidak menggantungkan harapannya itu kepada orang yang memegang pedang, tapi Rasul menjawab dengan Allah yang akan menolong. Jadi egonya itu diputus. Rasul memutus egonya. Secara logika ya, yang bisa menolong adalah yang memegang pedang ya, cukup minta maaf maka nyawanya akan selamat ya, seperti itu. Tapi egonya dibuang dan digantikan dengan perkataan bahwa hanya Allah tempatnya bergantung ya, seperti itu ya, salah satu contohnya. Nah, makna ketiga dari wa iyyaka, dan hanya kepada engkau lah ya, yang berhubungan dengan ketergantungan ya, itu adalah tentang relasi emosional intim. Artinya adalah manusia itu sedang melakukan hubungan emosional yang intim dengan Allah ya, tentang ketergantungan ya, seperti itu. Nah, ketika seseorang melakukan hal seperti ini ya, itu efeknya itu luar biasa ya, seperti yang dialami para nabi ketika para nabi ini bergantung ya. Contohnya seperti Nabi Ibrahim ketika dibakar ya. Padahal jika Nabi Ibrahim itu mengatakan bahwa oke, berhala ini adalah Tuhanku ya, seperti itu ya, mengatakan seperti itu ya, dan Nabi Ibrahim bergantung kepada makhluk, maka ia tidak akan dibakar ya, seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim menggantungkan kehidupannya itu pada Allah, dan sesuatu yang menakjubkan terjadi, yaitu ketika dibakar Nabi Ibrahim selamat ya, sama sekali tidak terasa panas. Nah ini bentuk dan hanya wa iyyaka, dan hanya kepada engkau aku bergantung, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau aku memohon pertolongan atau bergantung. Nah, seperti itu. Saking dekatnya ya hubungan emosional antara Nabi Ibrahim dengan Allah, maka hingga tercipta yang dinamakan mukjizat. Kemudian contoh kedua itu ya yang seperti dialami oleh Nabi Musa ya.
Padahal Fir'aun ya, jika Nabi Musa sujud pada Fir'aun ya, nah jika Nabi Musa itu bergantung pada Fir'aun dan mengatakan bahwa iya engkau adalah Tuhan, maka sebenarnya ya itu Nabi Musa itu bisa tertolong. Nah tapi Nabi Musa mengatakan hanya kepada engkau lah aku bergantung. Kepada siapa? Kepada Allah. Dan ungkapan seperti ini dilakukan dari hati ke hati, antara hati Nabi Musa kepada Allah ya, seperti itu ya. Akhirnya terciptalah sebuah mukjizat di mana laut itu terbelah. Nah ini hasil dari wa iya, dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Dan semua hal ini terjadi pada nabi-nabi yang lainnya juga ya. Dan yang ini disebut mukjizat, nah, ketika seseorang hanya bergantung pada Allah ya. Lalu kalimat terakhir yaitu tentang wa iyyaka nasta'in. Nah nasta'in itu hanya kepada engkau kami bergantung ya. Nah ini adalah simbol ketergantungan. Makna nasta'in paling tidak itu ada 3 ya. Pertama adalah selalu memohon pertolongan. Selalu memohon pertolongan pada siapa? Pada Allah. Lalu makna yang kedua adalah selalu mencari bantuan kepada siapa? Pada Allah. Dan terakhir adalah selalu bersandar kepada siapa? Kepada Allah. Nah ini makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang nasta'in itu adalah ketiga ini ya. Nah sebenarnya ayat kelima dari surat Al-Fatihah ini super ya, karena para nabi yang mempraktikkan ayat ini ya, hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Ujungnya apa? Ujungnya mendapatkan yang dinamakan mukjizat ya, seperti itu ya. Pertama nasta'in itu yang berhubungan dengan selalu memohon pertolongan ya, hanya kepada Allah. Dan ini selalu didawamkan oleh para nabi ya. Contohnya seperti Nabi Nuh ya. Nabi Nuh meminta pertolongan hanya kepada Allah, selalu meminta pertolongan kepada Allah ya. Ketika seluruh orang ya memusuhi Nabi Nuh, sebenarnya Nabi Nuh tinggal tunduk saja kepada orang tersebut ya, maka ia akan terbebas dari yang namanya pengucilan ya, seperti itu ya, intimidasi, dari kriminalisasi. Nah seperti itu. Tapi Nabi Nuh ini selalu beribadah ya, hanya kepada Allah. Nabi Nuh itu mengabdi, beribadah ya, dan hanya kepada Allah Nabi Nuh itu memohon pertolongan. Walhasil apa? Walhasil adalah Nabi Nuh itu salah satu orang yang diselamatkan ya, dari pemusnahan manusia itu dari banjir yang mencapai gunung ya. Nah itulah salah satu bentuk dari keistiqomahan Nabi ya. Ketika ia istiqomah maka akan diberikan pertolongan dari Allah, seperti itu. Kemudian tentang makna dari nasta'in, artinya adalah selalu mencari bantuan kepada Allah. Jadi segala kesulitan ya yang dialami itu selalu dikembalikan itu kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, seperti itu. Nah mungkin yang lebih mudah dipahami dari pengertian tentang selalu mencari bantuan kepada Allah itu adalah kisah Nabi Musa ya. Karena Nabi Musa ini terkenal sebagai nabi yang paling sering merengek kepada Tuhan ya, seperti itu. Nah, Nabi Musa itu sebentar-bentar ke Allah, sebentar-bentar mengadu ke Allah, dan mengapa? Karena ia juga memiliki gelar itu ya, manusia yang mampu berbicara dengan Allah ya. Maka karena dari itu sebentar-bentar ia
ke Allah, mencari bantuan ke Allah, mencari bantuan ke Allah. Nah, pengamalan dari ini ya, Nabi Musa ini ya, sebenarnya Nabi Musa sangat mengamalkan surat Al-Fatihah kelima ini. Hanya kepada Engkau kami beribadah, mengabdi. Ya, Nabi Musa mengabdi kepada Allah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Dalam konteks ini, pertolongan ini adalah mencari bantuan, dan hanya kepada Engkau kami meminta bantuan. Ya, Nabi Musa itu meminta bantuan hanya kepada Allah. Dan walhasil adalah Nabi Musa itu diberikan banyak sekali bantuan berupa 9 mukjizat ya. Ketika ada permasalahan, Allah berikan mukjizat 1, 2, 3, 4 ya. Banyak sekali mukjizat, sampai dikatakan dalam Al-Quran ada 9. Ya, sebenarnya lebih, tapi dulu mukjizat terbesar ya ada 9 seperti itu. Dan ini didapatkan oleh Nabi Musa karena Nabi Musa selalu meminta bantuannya, mencari bantuan kepada Allah. Ya, seperti itu. Nah, makna yang unik yang ketiga ya, kita sandarkan kepada Rasul ya. Ini adalah tentang makna dari nasta'in, yaitu artinya selalu bersandar ya. Nah, nasta'in ini dikatakan sebagai selalu bersandar. Artinya ketika seseorang berikrar bahwa hanya kepada Allah aku beribadah dan hanya kepada Allah aku bersandar ya. Nah, maka akan mendapatkan mukjizat seperti yang didapatkan oleh Rasul ya. Nah, Rasul itu mengamalkan Al-Fatihah ayat kelima ini. Yaitu Rasul selalu beribadah ya, sehingga dijuluki sebagai orang yang paling bertakwa ya, di antara umat di Mekah ya. Itu Rasul mendapatkan mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang paling bertakwa. Artinya apa? Ya, Rasul orang yang paling baik beribadah di kalangan umat Islam pada saat itu ya. Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami bersandar. Nah, Rasul itu selalu bersandar kepada Allah ya. Walhasil adalah dalam puluhan kali pertempuran, peperangan ya, Rasul bersandar kepada Allah. Maka hampir seluruh pertempuran itu ya, itu dimenangkan oleh Rasul. Dan itu sesuatu yang mustahil ya, sangat mustahil sebenarnya. Bagaimana kaum yang sedikit itu bisa mengalahkan yang besar ya. Dan mukjizat seperti ini ya, mukjizat seperti ini didapatkan karena Rasul selalu bersandar kepada Allah. Apapun disandarkan kepada Allah ya. Ada juga sebuah kisah ya tentang orang yang ingin masuk surga karena amalnya. Nah, ada seseorang yang ingin masuk surga karena amalnya, bukan karena ridho Allah. Artinya apa? Artinya adalah ia beribadah itu karena masih beribadah karena egonya ya. Beribadah karena apa ya? Kenapa beribadah? Karena ibadah itu wajib. Karena kewajiban maka ia kerjakan. Nah, ada kisah ya tentang orang yang seperti ini ya. Ia beribadah, rajin beribadah karena apa? Karena egonya itu besar, ego tentang ibadah, bahwa ya sebagai hamba ini kita harus beribadah ya. Jadi ia melakukan ibadah karena ego, bukan karena cinta, bukan karena mengapa beribadah ya, karena oh ya, ini berkaitan dengan ayat surat Al-Fatihah tentang segala puji bagi Allah ya, semesta alam. Aduh, apa ya, lupa.
seseorang beribadah ya, tapi ia karena ia menggunakan ego, apa ya, lupa, ya akhirnya dimasukkan ke neraka. Karena mengapa masuk ke neraka? Karena ia merasa beribadah karena aduh lupa ya. Oke, mohon maaf, lupa. Oke, ini sudah masuk ke pembahasannya ya. Surat Al-Fatihah ayat ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Hanya kepada Engkau kami beribadah, mengabdi, ya, menundukkan hati dengan penuh kecintaan, ya, patuh, taat, ya, seperti itu. Dan hanya kepada Engkau kami bersandar, memohon pertolongan, mencari bantuan, ya, seperti itu. Ini arti dari kata surat Al-Fatihah ayat kelima. Dan jika ayat ini, cukup satu ayat ini saja ya, diamalkan, dihayati, direnungi, lalu diamalkan, maka tidak mustahil ya, itu keajaiban itu akan muncul ya. Seperti jatuhnya itu nanti ke arah seperti kalau untuk manusia biasa mungkin karomah ya. Nah, jika seseorang cukup mengamalkan ayat ini saja ya, memahami dan mengamalkannya, maka orang tersebut akan mendapatkan banyak karomah ya dalam kehidupannya. Oke, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pengucapan, kurang sempurna dalam penyampaian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap saksikan channel Rusdi Mengaji ya, di Instagram, TikTok, dan YouTube. Insya Allah kita akan membahas tentang tafsir-tafsir selanjutnya pada surat Al-Fatihah. Dan tetap saksikan, dan jangan lupa juga silakan di-share jika dirasa bermanfaat, di-like jika suka, lalu ditinggalkan komentar ya di kolom komentar, baik itu jika ingin bertanya atau memberikan kritik dan saran. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.